Sahabat, saya lagi ada di Taman Indrokilo Boyolali. Taman ini sering disebut dengan Taman Cinta, seperti yang ada di belakangku nih. Ada bunga-bunga yang membentuk love atau cinta itu sendiri. Berbicara tentang cinta, kali ini kita akan berbicara tentang apa arti cinta. Sudah ribuan tahun yang lalu, cinta sudah muncul di bumi. Dan dari manakah istilah cinta itu? Cinta pertama kali digenggamkan dengan bahasa Ibrani yang menggunakan kata ahava. Artinya adalah kata kerja yang artinya memberi. Jadi cinta itu berasal dari kata kerja, ya, yaitu memberi. Arti cinta memberi itu memiliki 4 arti. Artinya apa saja? Yang pertama, cinta memberi kebahagiaan, bukan menyakiti. Seseorang yang memiliki cinta, maka apa yang ada di dalam pikirannya, bagaimana cara membahagiakan orang lain, dan belajar memahami. Seseorang yang memiliki cinta, dirinya tidak ada niat untuk menyakiti, tidak ada untuk menipu atau berpikir jahat, dan orangnya mudah memaafkan. Kalau seseorang memiliki cinta tetapi dia mudah menyakiti, berarti itu bukan cinta, tetapi dia pura-pura cinta karena dia menyakiti. Yang kedua, arti cinta adalah memberikan penghargaan, bukan merusak. Orang yang mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, itulah orang yang mencintai. Seseorang yang memiliki cinta akan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, karena cinta itu tidak egois. Ketika seseorang mencintai sebelum pernikahan, maka dia menjaga kekudusan dan dia tidak seks di luar nikah. Mengapa? Karena seks di luar nikah adalah merusak dari cinta itu sendiri. Kalau seseorang mengatakan bahwa aku mencintaimu, tetapi dia melakukan hubungan seks di luar nikah, berarti dia tidak cinta, tetapi dia merusak cinta itu sendiri. Yang ketiga, arti cinta memberi kepercayaan, bukan harapan palsu. Seseorang yang mencintai maka menganggap bahwa orang lain itu memiliki kelebihan yang harus diberikan kepercayaan. Bukan dia itu justru menghina atau mengolok-olok ataupun dia seakan-akan mencintai, pada dasarnya tidak. Tetapi orang yang mencintai itu memberikan kepercayaan. Ya, walaupun terkadang ada curiga, mungkin ada rasa ketidakpercayaan, tetapi memastikan bahwa cinta itu mempercayai. Yang keempat, arti cinta adalah memberi kepastian, bukan keraguan. Orang yang mencintai, yang memiliki cinta, maka akan tertanam di dalam dirinya adalah komitmen untuk menjaga cintanya hanya kepada dia. Ada rasa kejujuran, ada rasa pasti hanya dengan dia dan hanya dia saja. Kalau orang sudah cinta, ya katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Dari istilah cinta yang sudah disampaikan tadi, bahwa cinta adalah perasaan hati untuk menyukai sesuatu, sehingga ia ingin memberi kepada yang disukainya. Itulah arti cinta. Oke sahabat, kita masih ada di Taman Cinta, ada di Taman Indrokilo. Kita akan lihat tentang jatuh cinta. Apa itu jatuh cinta? Jatuh cinta adalah perasaan terpikat atau berbunga-bunga kepada seseorang dan mulai merasa menyukai pada orang itu dan ingin memilikinya. Jadi jatuh cinta itu adalah perasaan terpikat berbunga-bunga pada seseorang dan mulai merasa menyukai pada orang itu dan ingin memilikinya. Apa saja yang harus diperhatikan ketika jatuh cinta? Hal-hal yang harus diperhatikan ketika jatuh cinta. Yang pertama, jatuh cinta itu wajar. Hampir semua orang mengalami yang namanya jatuh cinta. Jadi tidak terlalu berlebihan atau dilebih-lebihkan ketika seseorang jatuh cinta. Tetap sadar bahwa hidup ini masih dengan lingkungan yang sama. Kita masih memiliki teman-teman yang sama. Terkadang orang kalau sudah jatuh cinta, itu hanya dia terus, kemana-mana hanya berdua dengan dia. Ingat, kita masih punya teman, kita masih punya sekolah, kita masih memiliki tugas belajar, masih memiliki tugas-tugas yang lain. Jadi jangan sampai ketika orang jatuh cinta menjadi batu sandungan. Ya, jadi jatuh cinta wajar saja. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, sadari itu.
ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya. Yang kedua, jatuh cinta itu positif, ya. Jadi kalau orang jatuh cinta, hatinya berbunga-bunga, akan memunculkan hal-hal yang positif. Contohnya apa? Lebih memperhatikan penampilan. Yang dulunya itu bajunya nggak pernah disetrika, digosok, sekarang lebih rapi, ya kan? Yang dulunya tidak pernah pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak wangi. Yang dulunya tidak memperhatikan kerohaniannya, sekarang lebih banyak memperhatikan, lebih rajin ibadah, lebih rajin berdoa, ya kan? Orang yang jatuh cinta, ya, lebih dekat, saling menyapa. Oh iya, aku lagu cinta lebih menghormati kepada orang tua, ya, lebih menghormati kepada kakak-kakaknya, menyayangi kepada sesama. Ketika orang jatuh cinta, berpikirnya lagi lebih dewasa. Ada hal-hal orang-orang ketika jatuh cinta itu pikirannya jadi negatif, ya, pornografi, seksualitas. Itu adalah jatuh cinta yang buruk, ya. Nah, yang ketiga, jatuh cinta itu adalah mengendalikan. Ketika seseorang jatuh cinta, maka akan ada di dalam dirinya bagaimana dia itu mengendalikan diri. Jangan sampai melanggar norma-norma susila. Contohnya ketika orang sudah jatuh cinta, ketemu di pinggir jalan, ya kan, mengganggu ketika ada orang lain mau lewat. Itu hal-hal yang jelek. Ketika seorang jatuh cinta, jangan sampai pojokan sana ada taman yang sekiranya remang-remang duduk di sana. Itu tidak bisa mengendalikan. Ketika seseorang jatuh cinta, pegang pegang bahu, pegang rambut, rangkulan, pelukan, itu contoh orang yang jatuh cinta tapi tidak tahu bagaimana menggunakan cinta yang baik, ya. Orang yang jatuh cinta harus mengendalikan diri, jangan sampai jatuh terlalu dalam dosa seksualitas. Yang keempat adalah jatuh cinta itu bukan hawa nafsu. Cinta bukan nafsu, artinya adalah orang yang jatuh cinta jangan sampai pikirannya cabul, pikirannya kotor, ya, gara-gara apa? Memikirkan dengan yang dicintainya. Tetapi seseorang yang jatuh cinta, maka dia akan menunjukkan cinta yang menghargai, bukan cinta yang merusak. Kalau ada yang sampai mengatakan bahwa buktikan cintamu kepadaku dengan seks, itu salah. Mengapa? Karena seks sebelum pernikahan itu merusak. Jadi itulah 4 orang yang sudah jatuh cinta. Yang pertama adalah cinta itu wajar, yang kedua cinta itu positif, yang ketiga jatuh cinta itu mengendalikan, yang keempat jatuh cinta bukan hawa nafsu. Inilah hal-hal tentang jatuh cinta. Halo sahabat, aku masih ada di Taman Cinta, di Taman Indrokilom, Boyolali. Kita akan belajar tentang tahap-tahap jatuh cinta. Ada 5 tahap ketika seseorang itu benar-benar jatuh cinta. Tahap yang pertama, memperhatikan. Apa itu memperhatikan? Melihat dengan baik siapa yang sedang diperhatikan. Siapa dirinya, apa yang menarik darinya, apa saja kelebihannya, bagaimana kebiasaannya, dan bila bertemu memandang cukup lama. Ini tahap memperhatikan. Semua anak-anak mesti akan mengalami masa-masa ini, ya, ketika dia mulai jatuh cinta. Biasanya memang masa-masa orang itu memperhatikan gitu, ya. Kalau kuliah sih ya, tapi kebanyakan dari masa SMA. Ada sih juga yang masa SMP, tapi masih terlalu dini. Ada juga yang SD sudah memperhatikan dan jatuh cinta. Itu adalah yang pertama, tahap memperhatikan. Tahap ini baru seorang melihat dan mempertimbangkan untuk mendekat atau menjauh. Tahap yang kedua disebut dengan tahap ketertarikan. Apa itu tahap ketertarikan? Tahap untuk melihat nilai-nilai unggul di dalam diri seseorang itu. Nilai-nilai inilah yang membuat dia tertarik. Dia bisa membentuk untuk melihat keunggulan seperti kepribadiannya. Mungkin bisa dilihat dari sikapnya yang ramah, sikapnya yang berwibawa, ya, kepribadian dia, ya. Bisa juga dia karena dari segi keterampilannya, mungkin dia jago olahraga, mungkin jago di dalam memanajemen, jago di dalam make up, jago di dalam melakukan apapun, ya. Itu adalah contoh dari keterampilan. Mungkin ada nilai lain, contohnya nilai pengetahuan, mungkin dia juara kelas, ya, dia pandai berpidato,
pandai sebagai public speaking dan lain sebagainya. Ada ketertarikan di sana, ya. Dan selanjutnya mungkin ketertarikan karena dia good looking, ya, cakep, cantik, ya, mungkin jadi primadona, ya. Ini adalah tahap-tahap ketertarikan. Intinya dari tahap ketertarikan ada nilai-nilai tertentu yang menjadi daya tarik tersendiri. Dan ini adalah tahap ketertarikan. Tahap yang ketiga, ya, ini adalah tahap di mana seseorang itu menjalin emosi. Tahap menjalin emosi adalah tahap di mana seseorang itu akan suka satu dengan yang lain. Jadi ketika seseorang itu tahap kedua tadi tertarik dan satunya juga tertarik, maka memasuki tahap yang ketiga, yaitu menjalin emosi. Tahap ini itu akan memunculkan sikap saling peduli, saling memperhatikan, mengusahakan untuk kenyamanan, komitmen untuk demi sebuah hubungan, ya kan? Seseorang ini akan kelihatan muncul apanya? Bisa muncul alaynya, norak, lebay, jadi puitis, jadi suka gombal. Ini tahap menjalin emosi, gitu, ya. Tahap ini seseorang akan merasa berbunga-bunga, merasa dicintai dan merasa mencintai. Terkadang menyepelekan tanggung jawab. Ya karena apa? Merasa hari-hari indah, jadi kadang dia kalau anak-anak sekolah jadi tidak belajar, ya. Terkadang dia tidak ingat dengan keluarga, ya kan? Nah, jadi tahap ini harus hati-hati sekali. Tahap yang keempat adalah tahap menyatukan tujuan. Di dalam tahap menyatukan tujuan, ada titik di mana seseorang itu mau menyatukan arah pikiran, cocok atau tidak, cara pikirnya cocok atau tidak, cara membuat keputusan. Oh ternyata dia itu makin lama makin tidak bagus di dalam membuat keputusan, contohnya keputusan belajar, tanggung jawab. Sehingga tahap menyatukan tujuan itu penting. Ya, di tahap-tahap ini seseorang akan memiliki keputusan. Aku ternyata kalau berteman sama dia kok lama-lama dia itu seperti benalu, ya. Aku hanya dimanfaatkan. Nah, contohnya seperti itu, ya. Atau mungkin pada tahap ini kok ternyata aku nggak cocok, ya, lama-lama sepertinya aku makin menjauh daripada Tuhan, gitu ya. Ya berarti memang nggak hanya seperti di situ saja. Kok makin lama aku makin nggak punya temen, ya, kenal dengan dia. Dia semakin posesif, contohnya seperti itu. Menyatukan tujuan penting, ya, itu tahap menyatukan tujuan. Dan yang kelima adalah tahap pacaran. Baru tahap pacaran. Apa itu tahap pacaran? Tahap di mana seseorang sudah menyatukan tujuan, sehingga dia akan memiliki tahap pacaran. Di dalam tahap pacaran itu adalah proses pendekatan yang telah menyatukan tujuan itu tadi, sehingga orang akan melihat bahwa oh iya, dia lagi pacaran. Ya, tahap tentang jatuh cinta yaitu memperhatikan, ketertarikan, menjalin emosi, menyatukan tujuan dan pacaran. Sekian tahap-tahap jatuh cinta. Nah, kali ini sahabat kita akan berbicara tentang ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Jatuh cinta yang sudah kita pelajari tadi itu memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ciri-cirinya adalah gembira. Orang yang jatuh cinta maka akan selalu ingin bertemu dan merasakan kegembiraannya dengan orang yang dicintainya. Ya ingin selalu dekat dengan dia dan hatinya itu selalu berdebar-debar dan terkadang bicaranya itu tersendat-sendat. Ya, perasaan yang canggung seperti itu biasanya ciri gembira kepada seseorang yang sedang jatuh cinta. Tetapi terkadang orang yang jatuh cinta, kalau dia merasa di tempat yang jauh, selalu memikirkannya, terbayang-bayang akan pribadinya, akan penampilannya. Terkadang kegembiraannya itu membuat dia tersenyum sendiri dan ada perasaan rindu dan ingin selalu bertemu. Itu adalah kegembiraan ketika seseorang jatuh cinta. Ciri-ciri yang kedua adalah orang yang jatuh cinta itu adalah fokus. Artinya adalah orang yang jatuh cinta itu akan tertarik kepada orang itu dan ingin selalu mengenal dia, ingin selalu dekat dengan dia, ya, menyukai apapun kepribadiannya dia dan akan mudah memaafkan terkadang walaupun
kesalahannya itu fatal ya, karena fokus ke kepribadiannya dia ya, dan dia itu mengasihi apa adanya, rela melakukan apa adanya. Bila seseorang itu jatuh cinta ya, dengan umpamanya seorang cowok jatuh cinta kepada cewek yang 12 malam itu adalah sakit, dia rela walaupun tidak ada kendaraan, dia jalan kaki pun dijalani. Mengapa? Ya karena cinta. Ada yang menjadi fokus kepada dia ya. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang jatuh cinta itu adalah memiliki rasa aneh ya. Perasaan yang aneh muncul ketika seseorang jatuh cinta. Perasaan aneh itu sulit digambarkan, sulit dideskripsikan ya. Pokoknya dalam dirinya itu adalah ada rasa yang muncul tiba-tiba kangen, ada yang timbul rasa yang kadang gelisah sendiri. Mengapa muncul? Itu adalah ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Ada antusias tinggi, tapi terkadang tiba-tiba merasa tidak semangat ya. Ada yang mendorong sesuatu untuk merencanakan hal yang indah ya, mulai muncul ide-ide yang cemerlang, tapi terkadang dia jadi tidak semangat melakukan apapun. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang jatuh cinta ya. Sesuatu hal yang wajar bila seseorang jatuh cinta. Tapi kalau belum jatuh cinta, ya mungkin belum muncul. Tetapi 3 ciri ini menandai bahwa seseorang itu jatuh cinta. Yang pertama, bergembira yang meluap-luap jadi sukacita. Yang kedua, fokus sehingga dalam dirinya itu rela berkorban untuk apapun. Yang ketiga adalah dia memiliki perasaan yang aneh ya, yang sulit digambarkan, tetapi itu mendorong dia untuk melakukan hal yang positif seharusnya. Inilah 3 ciri-ciri orang yang jatuh cinta.